Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Syayanti, SPSIM SI, dosen tetap program studi psikologi Universitas Gunadarma dengan NIDN 0330 119104. Video ini disajikan guna memenuhi persyaratan PDD UKTPP sertifikasi dosen tahun 2026. Video ini merupakan dokumentasi pelaksanaan pembelajaran mata kuliah psikologi kognitif pada pertemuan ke-11 dengan materi teori-teori tentang rupa yang dilaksanakan melalui platform media daring, yaitu Zoom Meeting. Mata kuliah psikologi kognitif diperuntukkan bagi mahasiswa program studi psikologi semester 6 dengan kode mata kuliah IT 051231 dengan bobot SKS 2 SKS dan dilaksanakan selama 14 kali pertemuan dengan pertemuan tatap muka atau luring dan juga daring atau via online, ditambah dengan ujian tengah semester dan juga ujian utama di akhir semester. Mata kuliah ini membahas berbagai proses mental yang mendasari cara manusia berpikir, memahami informasi, serta mengolah pengalaman. Ruang lingkup kajiannya meliputi neuroscience kognitif, sensasi persepsi, pengenalan pola, atensi, kesadaran, bahasa, memori, perkembangan kognitif, berpikir, pembentukan konsep, serta kecerdasan manusia. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, mampu menunjukkan perilaku yang didasari nilai moral luhur, menghargai keberagaman, serta bersikap empatik dalam interaksi profesional maupun sosial. CPL 4, menguasai konsep-konsep teoritis mengenai proses dan fungsi mental manusia di dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk teori-teori psikologi dan juga kepribadian. CPL 6, mampu menganalisis permasalahan psikologis non-klinis dan perilaku manusia, serta merumuskan alternatif pemecahan masalah yang relevan. CPL 8, mampu mengomunikasikan gagasan psikologis secara lisan maupun tertulis, menyampaikan presentasi secara efektif, serta memanfaatkan teknologi informasi secara bertanggung jawab. CPL 10, mampu menelaah perilaku manusia dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi sehingga mampu melakukan pendekatan interdisipliner khususnya pada bidang human-computer interaction dan computer-based learning. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan ini adalah CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar psikologi kognitif. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai proses mental pada manusia. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis proses-proses mental berdasarkan teori psikologi kognitif. CPMK 4, mahasiswa mampu memahami serta mengkaji berbagai fenomena kognitif di dalam kehidupan sehari-hari. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah ini adalah cooperative learning dan juga project-based learning, di mana mahasiswa akan diberikan berbagai bentuk pembelajaran aktif seperti kajian literatur, diskusi kelompok, presentasi, analisis studi kasus, serta penyelesaian proyek yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, aplikatif, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya di dalam berbagai situasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman 3PA 10. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang Ibu. Baik, apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, kita lanjutkan ya untuk
materi perkuliahan hari ini, kita lanjutkan materi psikologi kognitif ya setelah minggu UTS, yaitu minggu 11. Materi di minggu 11 yaitu mengenai lupa ya. Jadi kita akan bahas teori-teori lupa. Mungkin teman-teman siapa di sini yang pernah misalnya masuk ke kamar terus mau melakukan sesuatu kemudian lupa apa ya yang mau dilakukan? Ada yang pernah lupa mau melakukan sesuatu atau misalnya mau uh, membalas pesan, membalas chat, WA, ya lupa ini tadi udah dibalas belum ya gitu. Ada yang pernah mengalami hal seperti itu? Pernah Pernah, Bu, saya Bu. Pernah. Oke. Berarti hampir semuanya di sini pernah mengalami lupa ya. Ini hal yang sangat wajar dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini sebentar kita akan bahas lebih detail ya mengenai materi. Dan hari ini saya izin share terlebih dahulu. Nah, ini hari ini kita akan mendeskripsikan dulu mata kuliahnya. Mata kuliah kita seperti biasa adalah psikologi kognitif, ya di mana mata kuliah ini membahas proses yang melandasi dinamika mental tentang jiwa yang berpikir. Nah, area psikologi kognitif meliputi neuroscience kognitif, sensasi dan persepsi, pengenalan pola atensi, kemudian kesadaran, memori, bahasa, perkembangan kognitif, dan juga berpikir dalam konsep dan kecerdasan manusia. Beberapa materi sudah kita bahas sebelum perkuliahan UTS ya. Nah, sekarang untuk perkuliahan setelah UTS ya, perkuliahan daring pada hari ini, kita akan membahas mengenai lupa materinya dan juga teman-teman di sini diharapkan mampu untuk memahami dan menjelaskan teori-teori tentang lupa ya atau forgetting di dalam kondisi sehari-hari. Kita langsung masuk ke materi ya, materi pada hari ini yaitu tentang teori lupa. Nah, di sini definisi dari lupa sendiri adalah lupa itu adalah suatu gejala di mana informasi yang telah disimpan tidak dapat ditemukan kembali untuk digunakan. Nah, menurut teman-teman, apakah kalau kita lupa itu informasinya hilang atau informasinya sebenarnya masih ada sih? Sebenarnya masih ada Bu mungkin, tapi lupa. Tapi ya Lupa, samar-samar gitu. Jadi samar-samar. nggak kayak sama nyanyi. Gimana kalau menurut teman-teman yang lain? Kalau lupa, kalau kita baca dari definisinya ya, suatu gejala di mana informasi yang telah disimpan tidak dapat ditemukan kembali untuk digunakan. Nah, berarti kalau lupa itu apakah informasinya hilang total? Misalnya kita tidak bisa mengingat lagi kan ya? Nah, itu apakah hilang total atau sebenarnya masih tersimpan sih? Mungkin masih tersimpan, Bu. Masih tersimpan. Tapi tetap harus ada proses pemanggilan kembali, jadi biar kita bisa mengingat lagi gitu. Oke, baik. Bisa jadi memorinya masih ada sebenarnya, tetapi kita tidak tahu gimana cara memanggilnya ya, karena kan kita mau menggunakan tapi tidak bisa digunakan, gitu ya. Oke, bagus. Nah, nanti kita akan melihat nih beberapa informasi mengenai lupa ya. Tadi misalnya kita apakah tidak bisa menggunakannya karena belum tahu bagaimana cara memanggilnya ya, ataupun apakah memang ya benar-benar sudah hilang gitu ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang yang pertama adalah retrieval failure forgetting, di mana informasi ini masih ada atau tersedia, tetapi ketika kita mau mengambil informasinya tanpa disertai dengan clue atau petunjuk ya,
atau isyarat, nah itu kita tidak bisa mendapatkannya karena mungkin sama sekali nggak ada apa isyarat, pertanda, atau sesuatu yang bisa mengingatkan kita kembali terhadap hal itu, ya. Ini adalah retrieval failure forgetting. Ada yang bisa kasih contoh? Atau misalnya pernah mengalami ya, kayak lirik lagu ya. Misalnya kita mendengarkan lagu, terus itu kan biasanya kan ada clue ya dari lagunya. Nah, itu kan biasanya kita bisa langsung mengingat ya dari musiknya. Nah, itu adalah suatu petunjuk atau isyarat. Kemudian apalagi teman-teman, ada yang bisa memberikan contoh clue atau isyarat ini, misalnya kita lupa nama teman kita ya, kemudian atau lupa nama dosen deh ya kan, kemudian diingatkan oleh temannya depannya apa gitu, nah tiba-tiba bisa teringat kembali itu nama dosennya ya, padahal hanya dengan memberikan isyarat satu nama depannya saja gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan retrieval failure forgetting. Jadi kalau misalnya ada petunjuk atau isyarat yang sesuai, nah itu bisa aja sebenarnya kita memanggil kembali informasi yang kita lupakan sebelumnya ya. Selanjutnya ada decay teori. Nah, memori ini bisa aus atau misalnya kalau misalnya kita sudah lama tidak mengulang kembali, itu bisa jadi kita lupa total ya. Karena kan informasi tersebut tuh bisa pudar ya karena kan nggak diulang lagi. Misalnya ketika teman-teman belajar materi psikologi kognitif hari ini tentang lupa, nah minggu depan apakah masih ingat? Minggu depan mungkin masih ingat ya, tetapi 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, apakah masih bisa ingat ya? Semakin lama kan pasti ada informasi baru ya, sehingga ini akan memudar informasi yang disampaikan hari ini atau informasi yang didapat hari ini bisa jadi memudar jika tidak diingat kembali. Selanjutnya ada interference teori. Interference teori ini bisa disebabkan karena penumpukan memori ataupun terpengaruh atau tercampur informasi yang satu dengan informasi yang lain. Nah, interference teori ini ada beberapa jenis, dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah penumpukan karena retroactive interference, di mana informasi baru mengganggu informasi yang lebih lama. Ya, contohnya apa teman-teman? Ada yang bisa kasih contoh? Nah, interference teori. Mungkin contohnya kayak gini, Bu. Kalau misalkan kita ganti nomor baru nih, nomor HP. Nah, kita kan berusaha tuh untuk mengingat nomor baru kita tersebut. Nah, kemudian maka dari itu nomor HP kita yang lama akan tergantikan dengan nomor kita yang baru yang lagi berusaha kita ingat. Mungkin Ya. seperti itu kali, Bu. Ya, betul. Jadi ketika kita punya informasi yang baru, informasi yang lama kan cenderung kita mikir, udah lama, kita pakainya yang baru. Jadi kita akan mengingat informasi yang baru terus ya. Atau misalnya ketika kita ganti PIN ATM ya, ganti PIN ATM, kita ganti yang baru. Nah, pastinya kita akan ingat sama PIN yang baru terus ya. Kemudian apalagi contohnya kalau misalnya untuk yang proaktif ini kan berarti sebaliknya ya, proactive interference ini justru ketika informasi yang lama akan mengganggu pengambilan informasi yang baru. Contohnya apa? Contohnya itu seperti kayak misalnya pakai password email yang lama, tapi dia tuh sebenarnya udah mengganti password email yang baru, tapi dia ingetnya yang lama gitu, Bu. Masih karena udah terbiasa yang lama. Oke, karena mungkin baru ganti sehingga kan kadang-kadang karena kita baru ganti sehingga ingatnya masih yang lama ya. Jadi informasi lama mengganggu pengambilan informasi yang baru. Ternyata baru kemarin nih kita ganti gitu ya karena si emailnya minta ganti password. Kan kadang-kadang sudah terlalu lama minta diganti ya passwordnya. Jadi
password baru gitu. Nah, sedangkan kita udah biasa ingatnya email yang lama. Nah, ini bisa mengganggu informasi yang baru kalau ternyata kita sudah ganti passwordnya gitu. Terbiasa atau misalnya biasanya kita pakai password yang sama gitu ya. Ya itu lagi. Nah, itu kan juga akan mengganggu proses ini. Baik, selanjutnya kita lanjut ke output interference. Nah, kalau output interference ini adalah ketika kita mengingat satu informasi ya, atau tindakan awal kita mengingat informasi spesifik, itu mengganggu pengambilan informasi yang asli ya. Jadi misalnya saya tanya 10 orang kelompok di dalam satu kelompok kalian ada 10 mahasiswa, coba sebutkan. Nah, itu bisa jadi teman-teman ketika menyebutkan 10 orang itu kan semakin sulit ya untuk menyebutkan teman lainnya. Ini udah disebut belum ya gitu. Yang mana yang belum disebut ya gitu ya. Kalau temannya mungkin nggak ada di situ ya. Kemudian ada yang bisa memberikan contoh lain untuk output interference. Jika tindakan awal kita mengingat informasi spesifik bisa mengganggu pengambilan informasi yang asli. Saya mau Bu memberikan contoh. Oke, Anggita silakan. Jadi kayak misalnya saat ujian ya, saya itu lebih dulu menjawab pertanyaan tentang teori A. Setelah itu, ketika ingin mengingat teori B yang dipelajari bersamaan, saya menjadi lebih sulit mengingatnya karena proses teori A lebih dahulu mengganggu akses terhadap informasi lainnya, Bu. Oke, baik. Jadi kalau misalnya kamu menjawab soal ya, nah soal itu kamu udah keburu mengingat informasi yang di nomor 1 ya. Mau jawab nomor 1 nih di soal. Nah, kemudian mau jawab nomor kedua, kadang-kadang masih teringat yang teori di nomor 1 gitu ya. Sehingga ketika membaca lagi materinya ya, lupa ya. Maksudnya ingatnya tuh yang tadi ketika menjawab nomor 1. Nomor 2-nya belum, agak sulit untuk diingat kembali gitu ya. Oke, kita lanjut untuk yang selanjutnya ada motivated forgetting. Nah, ini adalah lupa karena individu itu termotivasi untuk melakukannya. Ya, jadi memang karena ingin melupakan, ya jadi lupa. Beberapa pengalaman atau kenangan yang mungkin tidak menyenangkan, ya atau misalnya menyakitkan, menjengkelkan, kemudian membuat hati tidak enak lah ya. Nah, ini bisa jadi ditekan ataupun didorong ke dalam alam bawah sadar. Jadi hal ini membuat kita tidak bisa mengakses informasi atau kenangan ya atau ya itu jadinya kita lupa. Nah, contohnya kalau misalnya mengalami kecelakaan gitu ya, kan ada juga yang namanya lupa karena mungkin amnesianya ya, karena amnesia pada saat kecelakaan itu gitu ya. Jadi otaknya tuh ingin melindungi diri ya, atau misalnya pada korban bullying ya, itu bisa jadi karena memang tidak ingin mengingat kejadian pada saat itu, atau misalnya korban bencana ya, korban-korban pelecehan dan sebagainya, itu bisa jadi ingin melupakan kenangan yang kurang mengenakan yang terjadi pada dirinya, sehingga di sini bisa jadi individu itu karena lupa karena memang termotivasi ya mau melakukan hal tersebut. Selanjutnya ini adalah yang terakhir mengenai organic causes. Jadi lupa itu bisa jadi karena penuaan ya, karena sudah usia, atau misalnya karena kerusakan fisiologis, atau kerusakan otak ya. Ini hilangnya informasi yang telah disimpan di dalam memori jangka panjang, dan juga hal ini membuat individu tidak bisa mengkodekan informasi yang baru sehingga tidak bisa disimpan di memori. Ya, karena memang karena
usia biasanya. Kalau misalnya kakek, nenek, ya itu kan udah biasa ya, ada yang lupa-lupa. Nah, ini karena usia atau penuaan. Jadi lupanya ya karena memang sudah usia, sudah penyakit ya, bukan karena malas atau kalau misalnya apa teman-teman mungkin malas belajar, lupa gitu ya. Nah, kalau misalnya ini karena memang usia. Jadi tadi kalau kita lihat dari awal sampai akhir lupa itu bukan berarti juga memorinya hilang ya, kecuali untuk yang organic causes ini ya. Kalau organic causes kan memang bisa jadi ya hilang karena faktor psikologisnya atau tadi ya faktor biologis gitu. Baik, ini materi pembahasan yang terakhir tadi. Ada yang mungkin mau ditanyakan teman-teman? Izin stop share dulu ya. Ada yang mungkin mau ditanyakan terkait dengan materi kita pada hari ini? Ibu, saya mau nanya. Iya, Rameza, silakan. Jadi saya mau nanya, Bu, apakah orang yang punya IQ tinggi itu juga bisa mudah lupa? Baik, orang yang punya IQ tinggi itu bisa juga mudah lupa ya, karena kan ketika kemampuan intelektual individu itu tinggi, belum tentu dia jadi kebal ya terhadap lupanya. Nah, justru faktor-faktor yang mempengaruhi lupa itu adalah bisa saja individu itu yang punya IQ tinggi tetapi juga mudah lupa. Jadi tadi kemampuan individu atau kecerdasan individu itu tidak mempengaruhi faktor lupa ya. Faktor yang mempengaruhi itu justru ketika perhatian atau fokusnya terganggu ya, kemudian stresnya, kemudian mungkin kualitas tidur yang mengganggu, dan juga bisa jadi adanya penggunaan informasi yang memang mempengaruhi memorinya ya, sehingga itu tidak mempengaruhi individu jadi lebih ingat gitu ya. Mungkin kalau misalnya menghafal IQ tinggi bisa jadi lebih mudah menghafal, tetapi kalau lupa tidak mempengaruhi, tidak menjadi faktor yang mempengaruhi ini banget ya. Ada lagi? Ibu, saya mau nanya. Ya, silakan Nina. Ibu, saya kan sering denger lagu ya. Lagu-lagu gitu. Nah, kadang pas saya buka Spotify itu ada lagu yang udah lama nggak pernah saya dengar. Tiba-tiba pas keputar di Spotify itu saya langsung ingat gitu, Bu. Oh, ternyata lagu ini. Terus saya tiba-tiba langsung ingat terus apal gitu, Bu. Itu kenapa ya, Bu? Jadi gimana Nina, kamu jadi hafal? Iya, ketika jadi diputar hafal gitu, Bu. Iya. Nah, itu biasanya karena memang kan kamu sudah pernah mendengar lagu itu. Nah, karena lagu itu yang memang masih tersimpan di long term memorinya. Jadi memang biasanya musik itu ada apa ya tadi ya kita ngomong isyarat atau retrieval cue ya yang bisa memanggil kembali informasi yang sudah kita miliki sebelumnya ya. Dari mendengar lagunya itu juga sebenarnya sudah masuk ke isyarat. Kalau tadi kita ngomongin nama dosen misalnya, isyaratnya mungkin nama depannya apa gitu ya, inisialnya. Nah, tapi kalau ini lagu itu sendiri ya bisa menjadi isyarat ya, kamu bisa langsung menghafalkannya gitu. Oke, Bu, makasih. Ada lagi? Ibu, saya mau bertanya, kenapa kita lebih mudah mengingat pengalaman yang menyenangkan atau menyedihkan daripada materi kuliah? Nah, karena kalau pengalaman itu kan biasanya didasari dengan emosi juga ya. Jadi biasanya hal itu juga memperkuat penyimpanan memori kita ketika kita
punya pengalaman yang melibatkan emosi, nah itu akan lebih mudah tersimpan di dalam memori jangka panjang ya. Seperti kemarin kita sudah bahas di materi yang sebelumnya ya mengenai memori jangka panjang, pendek ya, long term, short term. Nah itu pengalaman yang biasanya memang ada di memori jangka panjang sehingga itu akan lebih mudah diingat. Baik, terima kasih teman-teman. Saya tutup ya untuk materi kesimpulan kita hari ini. Ya kita belajar bahwa lupa itu adalah proses yang normal terjadi ya pada semua orang. Nah kalau tidak normal itu kalau memang lupanya terjadi terus-menerus ya, terus-menerus berulang mengganggu aktivitas sehari-hari. Sehingga kita sebagai mahasiswa, teman-teman ya, sebagai mahasiswa psikologi harus bisa membedakan yang mana yang gangguan yang normal terjadi dan juga gangguan memori ya. Nah, kemudian teman-teman, nanti untuk materi modulnya bisa diakses di Vkelas ya, dalam bentuk PDF dan juga sumber referensinya. Bisa teman-teman cek di Vkelas. Kemudian ada penugasan juga yang saya berikan seperti biasa di Vkelas. Tolong dikerjakan, jangan sampai terlewat ya, karena penugasannya akan mempengaruhi nilai akhir yang sudah saya informasikan sebelumnya. Baik, mungkin demikian teman-teman untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih teman-teman. Demikian video pembelajaran ini saya sajikan sebagai salah satu bukti pelaksanaan pembelajaran dalam proses sertifikasi dosen melalui PDD UKT-PT pada tahun 2026. Semoga video ini bisa memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.